Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan saya jelaskan terkait tentang mata kuliah kita, kajian undang-undang dan viktimologi. Nah, untuk pertemuan kita pertama ini kita akan membahas terkait tentang viktimologi, kemudian beberapa undang-undang yang terkait tentang viktimologi itu sendiri. Nah, untuk pertemuan pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang pengertian viktimologi. Nah, pengertian viktimologi secara etimologis artinya viktima dan logos. Jadi viktimologi ini dari dua suku kata, viktima dan logos. Nah, apa sih yang dimaksud dengan viktima? Viktima itu adalah korban, sedangkan logos adalah pengetahuan atau biasa dikenal dengan istilah ilmu pengetahuan. Nah, beberapa definisi tentang viktimologi mendefinisikan yang pertama, Sophonie Fowl dan Separovich, salah seorang tokoh viktimologi dari Rusia, menjelaskan bahwa victimology refers to science dealing with the study of the victim. Jadi pada prinsipnya viktimologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mengapa seseorang menjadi korban tindak pidana. Nah, kemudian Y.S. Hetapi, pakar hukum dari Indonesia, menjelaskan bahwa viktimologi secara singkat adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Nah, selain itu ada pakar viktimologi lainnya namanya Arif Gosita, yaitu memberikan penggambaran viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Nah, kemudian dalam undang-undang sendiri diatur tentang pengertian viktimologi PP nomor 2 tahun 2002. Ini turunan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Nah, seringkali korban itu tidak berani menyampaikan ketika menghadapi suatu masalah, sehingga terjadilah yang namanya hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi. Nah, selain itu juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3, yang mana korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Nah, Undang-Undang terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini lebih spesifik menjelaskan bahwa kemungkinan dalam sebuah rumah tangga telah terjadi korban kejahatan. Nah, kemudian pengertian dari viktimologi sesuai dengan dijelaskan tadi tentang dua suku kata victim dan logi. Nah, victima ini sebenarnya korban, dan kemudian logi itu adalah logos, pengetahuan ilmiah, ilmu, kata, atau study. Nah, dalam perundang-undangan Indonesia juga sudah ada yang dirumuskan tentang pengertian korban tersebut. Nah, termasuk dalam Undang PP nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban HAM berat, di mana korban adalah orang yang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Nah, selain itu juga dijelaskan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini terkait tentang korban dari tindakan represif aparat TNI di Timor Leste pada saat itu. Nah, sementara PBB sendiri dalam Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power menjelaskan bahwa victim means person who individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or substantial impairment of their fundamental rights,
through acts or omission that are violations of criminal laws operation within member states, including the laws prohibiting criminal abuse of power. Nah, dalam deklarasi PBB ini menjelaskan terkait korban itu adalah bisa seorang, individu, atau kelompok yang mengalami suatu ancaman baik itu bersifat fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun substansi improvement yang berdasarkan kepada hak dasar seseorang yang diambil dan menjadi suatu tindakan kriminal atau hukum pidana yang mana di sini juga masuk dari bagian dari uh, kekuasaan yang berlebihan atau abuse of power seperti itu. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlindungan saksi dan korban ini di Indonesia sudah dibuat terkait perlindungan saksi dan korban. Dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi Undang-Undang Nomor 13 ini tahun 2016 hampir sebagian besar pengertian korban itu mereduksi atau mengambil istilah dari deklarasi PBB tadi tentang korban kejahatan. Nah, kemudian mengapa kita harus mempelajari viktimologi? Nah, yang pertama, viktimologi itu mempelajari hakikat siapa korban yang memungkinkan munculnya konsep-konsep untuk preventif dan represif. Nah, kenapa kita harus mengetahuinya? Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya, ini melihat pada kondisi di mana bagaimana kita bisa mencegah terjadinya adanya korban selanjutnya, ataupun bagaimana ketika korban itu sudah mengalami suatu tindakan, maka dia dapat terlindungi. Kemudian, viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dan finansial. Bukan menyanjung korban, tapi memberikan penjelasan tentang kedudukan atau peran korban dan hubungan antara pelaku dan korban serta memperhatikan tentang hak-hak korban. Nah, memang dalam kondisi yang ada biasanya ketika korban melakukan suatu tindak pidana, justru hak-hak korban itu banyak yang dihilangkan. Kemudian, viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban. Jadi sifat dasar manusia adalah harus menghargai terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Di balik hak seseorang, maka ada kewajiban orang lain. Dan di balik kewajiban orang, ada hak orang yang lain yang harus dipenuhi. Nah, kemudian, viktimologi memperhatikan viktimisasi oleh korporasi transnasional dengan efek politik, sosial, dan ekonomi. Nah, artinya bahwa dalam proses pencegahan terjadinya yang namanya korban, bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, khususnya terkait politik, sosial, dan ekonomi. Karena kenapa? Tidak jarang dari proses politik, sosial, dan ekonomi justru menimbulkan adanya korban. Contoh kasus misalnya terkait tentang kasus politik misalnya yang terjadi saat ini. Terkait pemilihan kepala daerah di akhir Desember nanti. Beberapa media memberitakan terkait tentang pengerahan sejumlah massa. Nah, di saat COVID-19 seperti ini seharusnya kepala daerah atau calon kepala daerah tersebut memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk tidak menghadirkan atau menggerakkan massa dalam jumlah besar. Karena sepatutnya kita harus menjaga jarak. Kemudian beberapa dari pendukung pasangan calon itu tidak menggunakan masker. Nah, sementara peraturan KPU menjelaskan bahwa ketika paslon itu akan mendaftarkan diri ke KPU, maka dia harus mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian ini bisa menjadi masalah kemudian hari ketika dalam fakta di lapangan bahwa ternyata ini adalah bisa menjadi salah satu sumber
awal dari penyebaran COVID dari proses pilkada yang ada. Kemudian viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah bantuan, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi bagi korban. Nah, korban sebenarnya pada prinsipnya selain menuntut dari hak-haknya yang diambil oleh pelaku, tetapi korban juga itu membutuhkan eh, kompensasi dari penderitaan yang dialami. Nah, bahkan korban itu juga ketika dalam kondisi yang ada mengalami tekanan secara fisikal, maka dia harus direhabilitasi. Nah, ini bagian dari kewajiban negara untuk memperhatikan sejauh mana mampu melindungi hak-hak korban itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kedudukan viktimologi? Nah, kedudukan viktimologi ini masih diperdebatkan. Apakah merupakan bagian dari kriminologi atau ilmu yang mandiri? Seperti kita ketahui bersama, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari terkait tentang pelaku tindak pidana. Ya, dia dari dua suku kata, kriminal dan logos, yang artinya kriminal itu berbicara tentang pelaku kejahatan, logos itu berbicara tentang ilmu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya perdebatan-perdebatan ini terjadi karena kriminologi dan viktimologi sebenarnya adalah alat bantu dari hukum pidana. Nah, kenapa alat bantu hukum pidana? Karena dalam menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana, maka harus diketahui dulu ada tidaknya korban, pertama. Yang kedua, siapa pelakunya. Sehingga dalam konteks keilmuannya, dia bersifat dikatakan mandiri. Nah, Separovics, pakar viktimologi, memberikan dasar pembedaan dengan melihat ruang lingkup kajian. Apabila objek kajiannya korban kejahatan, maka merupakan bagian dari kriminologi. Apabila lebih dari itu, maka merupakan ilmu yang mandiri. Nah, pemahaman Separovics ini memperhatikan bahwa kalau semata-mata kajiannya hanya korbannya, maka korban itu tidak bisa dipisahkan dari pelaku. Tidak akan mungkin ada korban tindak pidana kalau tidak ada pelakunya. Nah, namun jikalau misalnya ada ilmu yang lain yang digunakan sebagai basic untuk mengetahui terkait tentang objek kajian dari kriminal kejahatan itu sendiri, nah, maka dia bukan masuk bagian dari ilmu kriminologi. Oke, saya pikir itu sekian hari ini. Sekian, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.